Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, saya ingin menyampaikan memori saya, mengeluarkan memori saya tentang berubahnya sitkom menjadi sitlakom, dan kemudian kami mengusulkan menjadi sitdelakom. Bagaimana ceritanya? Ini kita cerita bebas dulu agar masuk ke dalam rasa dan pemikiran kenapa sitkom berubah menjadi sitlakom, dan kemudian kami dari pendidikan mengusulkan menjadi sitdelakom, di mana E adalah education, public education. Begini ceritanya. Yang pertama, saya berasal dari kampung di mana saya pernah duduk di belakang, duduk di bagian belakang dari brujul. Brujul itu di sawah, satu jenis kendaraan di sawah, di mana fungsinya untuk membrujul tanah. Brujul tanah, depannya sapi atau kerbau, waktu itu kami sapi, dan mamangnya, bapak-bapaknya di belakang sambil menekan bagian belakang brujul tadi supaya bisa brujul tanah yang di sawah. Nah, saya kadang-kadang karena bapaknya juga senang, bapak-bapak itu senang kalau ada anak-anak duduk di situ, karena tambah berat kan, sehingga daya brujulnya itu lebih besar. Nah, dari situlah maka saya berharap irigasi itu bisa bagus, petani bisa termudahkan, begitu, sehingga mereka tambah sejahtera, gitulah kurang lebihnya gitu. Sehingga saya pilihan bisa masuk ke sipil ITB bagian air, gitu ya. Gitu, baik. Dari situlah maka kemudian perhatian saya kepada irigasi, pada sipil Kakak Teknik Sumber Air itu dimulai. Karena tadinya ada tawar untuk beasiswa yang lain, nah, saya pengen belajar ini kok. Saya dari kampung pengen belajar irigasi. Baik. Nah, poin kedua, apa itu sitkom? Sitkom ini zaman Orde Baru itu berubah menjadi sitlakom ketika itu Orde Baru sedang membangun, zaman Orde Baru membangun Waduk Gedung Ombo. Karena Waduk Gedung Ombo ini didanai oleh dana pinjaman luar negeri, dan kemudian ketika sitkom, survei, investigasi, desain, langsung construction, operation, maintenance, maka ada satu yang hilang di tengah-tengahnya, gitu kan? Yang belum ada ketika di tengah-tengahnya. Gitu. Karena setelah desain kemudian langsung menyuruh penduduk pergi, gitu kan, karena akan construction, gitu, maka akan banyak korbannya, gitu kan. Maka mestinya sebelum construction itu ada satu proses di mana pembebasan lahan. Inilah yang disebut land acquisition. Maka berubahlah sitkom menjadi sitlakom pada saat itu. Ya, tahun sekitar 89-90 ya. Itu terjadi masalah serius ya. Sampai Gubernur Jawa Tengah mengundang mereka saat itu untuk bermusyawarah, dan alhamdulillah musyawarahnya bisa tercapai, yaitu dengan ganti rugi dari lahan yang ada, dan setelah itu maka sitkom tadi berubah jadi sitlakom. Survei, indikasi, desain, dan acquisition, construction, operation, maintenance. Gitu. Nah, di zaman sekarang, jadi setelah ya tahun 90-an itu berubah sitlakom, dan sekarang ini zaman sudah semakin maju. Tahun 98 terjadi reformasi, terjadi demokratisasi dan demokrasi sekarang ini. Nah, rasanya diperlukan edukasi publik ya, lebih sistematik, terstruktural gitu kan, bersama-sama gitu. Karena kalau enggak nanti demokrasinya jadi tidak berjalan dengan baik. Gitu. Jadi critical mass harus terlampaui, warga ini harus sampai pada mendapatkan public edukasi sekitar 70%, 70-80%, baru mereka akan bisa tahu siapa dirinya, hak kewajibannya apa, baru bisa usul kepada
sistem demokrasi ini untuk menyampaikan pendapat, gitu kan. Maka tadi public edukasi tadi jadi penting. Gitu. Contoh yang kecil adalah kalau misalnya di irigasi akan dipasang pintu irigasi gitu ya, misalnya pintu ini orang-orang sipil air, pintu rumen di irigasinya. Nah, mereka perlu tahu apa itu pintu rumen. Pintu rumen itu untuk mengukur debit saluran di irigasi. Kalau tidak diberi pengaturan bagi untuk ukur debit, maka air bisa jadi kelebihan masuk ke sawahnya. Nah, kalau petani tadi tahu itu, maka dia akan memelihara pintu rumen itu supaya tetap bisa berfungsi. Jadi kalau airnya lewat, jadi pintu ini ada mejanya gitu ya, meja dari pintu sorong tadi, maka airnya kan bisa diukur ketinggiannya berapa sehingga debitnya berapa. Tapi kalau si petani tadi tidak tahu bahwa itu bermanfaat untuk mengukur debit, maka ini ngapain ini pintu ini kan pintu dibuka tutup gitu aja gitu ya. Kalau perlu dibuka, kalau enggak ditutup gitu. Sedangkan saya di rumah perlu plat besi nih ya, platnya diambil. Platnya diambil, belum kalau sampai kemudian plat pintu sorongnya diambil, ya, tambah kacau itu mah. Dan nanti pernah ada satu laporan penelitian yang mengatakan bahwa pintu rumen ini tidak cocok pada suatu daerah edukasi. Karena masalahnya itu nggak ngerti itu dipakai untuk apa gitu, daripada itu dipakai jongkok gitu pagi-pagi petani mau ke sawah belum BAB di rumah jongkok di situ gitu ya bengkok begitu nggak berfungsi. Belum lagi dia perlu untuk dibawa pulang. Gitu. Baik, itulah memerlukan public edukasi untuk yang skala kecil. Skala besarnya bahwa kita semua memerlukan public edukasi karena sistem sumber daya air itu memerlukan stakeholder dari hulu, dari puncak gunung, dari di mana air itu jatuh langsung ngalir ke bawah, itulah yang dinamakan batas DPS, daerah pengaliran sungai. Nah, daerah pengaliran sungai atau daerah aliran sungai itu batasnya adalah puncak-puncak gunung tadi, di mana titik hujan yang jatuh di dalam garis itu akan mengalir ke sungai yang dimaksud. Itulah daerah aliran sungai X. Setiap titik hujan yang jatuh di garis batas tadi akan mengalir ke sungai tersebut. Itulah daerah sungai. Dan itu diperlukan untuk mengatur air supaya meresap di gunung, ketampung di situ-situ, kemudian tidak menjadi banjir di bagian hilir, maka itu perlu yang diajak bicara itu seluruh orang yang berkepentingan dengan daerah aliran sungai tadi, dari muara, bahkan dari gunungnya, dari puncak gunung sampai ke muaranya. Itulah maka kemudian edukasi, public education dalam KK Teknik Sumber Daya menjadi penting ya, penting sekali. Tentu demokrasi saya tadi, kemudian hak kewajibannya tahu ilmunya bahwa pintu rumen tadi dipakai untuk mengukur air dan seterusnya. Baik, marilah kita lihat beberapa referensi yang ada ya, jadi agar kita nanti bisa membaca sendiri, teman-teman bisa membaca sendiri sebetulnya apa itu sitkom berubah jadi sitlakom dan berubah menjadi usulan kami berubah jadi sidelakom. Baik, ini akan kita share. Saat ini screen saja. Nah, ini di buku standar irigasi, buku standar ini kriteria perencanaan irigasi, itu ada 6 bukunya, kemudian ada lampir-lampirannya. Ini terbitan dari Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Pengairan saat itu, tahun 86 versi yang pertamanya. Itu di KP 01, di kriteria perencanaan 01, itu ada sitlakom ya. Kita cari ini dari sini, kita cari skala yang mana. Nah, jadi penahapan perencanaan irigasi ini saya percepat, jadi di halaman-halaman sebelumnya ada materinya, tetapi ini saya langsung ke sini ya. Di 3 penahapan perencanaan irigasi. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan irigasi, proses penanganan irigasi dilakukan secara berurutan berdasarkan akronim sitlakom untuk mengidentifikasi berbagai tahapan proyek. Akronim S, ya, sitlakom itu dari S-nya survei, I-nya investigation, D-nya design,
Nah, LA-nya inilah tambahan setelah terjadinya masalah di Gedung Ombo tadi tahun 8990. LA adalah land acquisition, pembebasan tanah. Jadi sebelum construction harus ada land acquisition dulu. C, construction, O, operation, dan M, maintenance. Gitu. Jadi ini materi wajib dipelajari untuk adik-adik S1 Teknik Sipil, khususnya yang belajar tentang air, itu wajib memahami ini. Gitu. Nah, sejarahnya kadang adik-adik tidak paham kenapa jadi Sitlakom. Maka Sit itu adalah perubahan dari Sitkom jadi Sitlakom ini. Dan sekarang, ya sebelum-sebelumnya pernah saya sampaikan, itu diusulkan menjadi Sidelakom. Jadi ini tambah E di sini. Sidelakom, di mana E ini adalah edukasi. Public education. Nah, pernah dalam satu konsultasi saya mengusulkan coba 10% dari capital cost untuk public education, itu akan mendorong luar biasa. Tentu yang di edukasi pertama, tentu konsultannya di edukasi, ya tentu harapannya dikontrak karena konsultan udah bisa ya, jadi diharapkan edukasinya udah bisa. Nah, konsultan ini, konsultan perencana maupun konsultan pengawas, itu mengedukasi stakeholder berikutnya. Ya. Ketika konsultan perencana mengajak penduduk untuk ketika survei, ya survei tentang petani, tentang air, tentang tanah, segala macam yang berhubungan dengan petani setempat, maka dia harus sudah membawa unsur E, ya, Sidelakom, edukasi. Itu memang secara khusus dimasukkannya di setelah desain akan construction itu bukan masalah yang sangat besar, tapi bagusnya E-nya memang di paling depan bahkan ya. Jadi menjadi Sidelakom, bisa jadi gitu ininya. Jadi bukan Sidelakom, bisa jadi Sidelakom, alternatif yang lain ininya. Jadi saya kira yang mana saja yang nanti disetujui oleh pada pengambil keputusan itu yang penting E-nya ada, Sidelakom ya, education, survey, investigation, design, and acquisition, construction, maintenance. Baik. Nah, ini selintas agar ada rangkuman ini biar ketangkep sambungannya. Nah, yang kedua, saya senang ini menyampaikan ini di kelas, dan ini saya izin untuk menggunakan tulisan beliau ketika dari kelas itu, kemudian menulis di arsipnya ya, di blognya, gitu. Transformasi Sidelakom. Ini keren tulisannya. Ini transformasi Sidelakom. Jadi ini pendahuluannya, pembangunan Waduk Gedung Ombo Jawa Tengah. Waduk Gedung Ombo merupakan waduk terbesar di Jawa Tengah, dari 5.000 kepala keluarga di 7 kecamatan di Kota Sragen, Boyolali, dan Gerobokan. Nah, ini harus dipindahkan penduduknya tadi untuk pembangunan waduk. Waduh, mungkin banyak yang lupa atau malah tidak tahu tentang kasus ini ya. Ini ditulis kemudian ya. Tapi yang lebih jelas saya ingat karena Waduk Gedung Ombo dijadikan contoh kasus transmigrasi bedol desa. Zaman pelajaran IPS atau geografi SD SMP dulu, ini bedol desa ya. Ya dulu pernah dengar ada bedol desa seperti itu, kemudian ada Waduk Wonogiri dulu juga bangun waduk, kemudian bedol desa. Bedol desa ini apa yang dibedol? Ya desanya dibedol, satu kelurahan barang-barang dipindahkan ke lahan lain karena Indonesianya luas, di tempat lain perlu penduduk. Jadi Jawa udah kepenuhan itu pemikirannya sana, maka satu kelurahan tadi dipindahkan ke dengan perangkat-perangkatnya, dengan Pak Lurahnya, dengan RT RW-nya kurang lebih gitu ya. Nah, ini sampai 7 kecamatan ya. Detailnya seperti apa, pindahnya di mana kami tidak tahu, tetapi bisa jadi satu kecamatan, camatnya ada, kemudian kepala desanya ada di situ, pindah ke satu lahan baru, apakah di Sumatera, apakah di Sulawesi, gitu ya. Gitu. Baik. Pada tahun 85, pemerintah merencanakan pembangunan Waduk Gedung Ombo. Pembiayaannya berasal dari Bank Dunia. Di sini Bank Dunia, Bank Eksim Jepang, dan APBN. Proses konstruksinya dimulai tahun 85 sampai dengan tahun 89. Ya. Waduk mulai
diakhiri pada 14 Januari 1989. Ya, bagus nih, terima kasih ini ya. Tulisannya ini mengingatkan kita. Pada tanggal 18 Mei 1991, waktu diresmikan oleh waktu itu almarhum Presiden Soeharto, ya Pak Presiden Soeharto di Orde Baru, dan warga tetap menuntut hak atas ganti rugi tanah yang layak. Pada saat diresmikan, masih tersisa 600 kepala keluarga yang bertahan karena ganti rugi yang diterima sangat kecil. Mereka mendapatkan Rp250 per meter persegi saat itu ya, angka saat itu. Dari ganti rugi yang dijanjikan 3.000. Jadi janjikan 3.000, sekarang kasih Rp250 per meter persegi. Sorry, bukan 3.000. 3.000 meter per meter persegi diberikannya 250. Jadi seper-12-nya ya. Ditambah teror, intimidasi, dan kekerasan fisik yang dialami akibat perlawanan terhadap proyek tersebut, pemerintah memaksa warga pindah dengan tetap mengairi lokasi. Akibatnya warga yang bertahan terpaksa tinggal di tengah genangan air. Ya, ini masa lampau, cuman ini sebagai bahan pertimbangan bagaimana sitkom berubah jadi sitlakom. Jadi bagus pemerintah sudah responsif dan kemudian membuat prosedur baru. Gitu. Ini pelajaran hikmah senantiasa dalam sebuah proses perencanaan pelaksanaan itu ada saja kekurangannya. Tapi dari pelajaran itu bisa diambil pelajarannya, hikmahnya, dan kemudian bagaimana langkah berikutnya. Maka waktu itu berubah jadi sitlakom. Nah, kasus yang lain tadi ya pembangunan waduk nipah di Madura, itu juga ya banyak ini ya. Nah, transformasi sitlakom. Nah, dalam di kelas saya menyampaikan ini dan ya alhamdulillah jadi ini teman alumni menggariskan demikian. Ini agak bahasanya ngepop ya. Bukan AE, memang tulisannya seperti itu karena Sidilakom merupakan sebuah akronim ya. Ditransformasi Sidilakom. Ya, Sidilakom, standar perencanaan irigasi, Sidilakom sendiri merupakan kependekan dari survei irigasi desain education ya. Istilahnya memang menyelipkan E di dalam Sidlakom ya. Walaupun di resmi di Kementerian PU belum dimasukkan E tadi. Sidlakom dan Acquisition Construction Business Maintenance. Pada awalnya pengembangan proyek dilandaskan pada Sitkom saja ya, pertama Sitkom. Kemudian Sidlakom tanpa proses edukasi. Dan land acquisition itu berarti land acquisition. Namun Bank Dunia mencatatkan terselesaikannya dulu permasalahan sosial yang terjadi selama masa pengembangan konstruksi di suatu daerah. Keterangan Bank Dunia membiayai pembangunan waduk Dobo. Jadi pembiayaan gedung kompetitif oleh Bank Dunia dan maka minta syarat berikutnya harus ada land acquisition. Oleh karena itu, education dan pembebasan lahan yang terstruktur dimasukkan dalam langkah pengembangan untuk meminimalisasi kasus sampingan ya, kasus negatif seperti yang terjadi yang dituliskan di pendahuluan. Sehingga terciptalah langkah Sidlakom yang banyak ditulis di textbook sekarang ya. Baik. Lalu seberapakah pentingnya langkah education dalam pengembangan suatu proyek? Nah, ini pembahasannya akan lebar. Baik, ini akan saya ambil referensi yang lain biar kawan-kawan bisa memahami situasinya. Nah, setiap pembangunan infrastruktur PUPR harus melalui tahap Sidlakom. Nah, ini di berita yang terbaru seperti ini. Semarang, ya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyo menegaskan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan melalui tahapan perencanaan teknis, survei, investigasi, dan desain, kemudian pengadaan lahan, land acquisition, pelaksanaan konstruksi, construction, serta operasi pemeliharaan, operation and maintenance, atau disingkat dengan Sidlakom. Hal ini disampaikannya dalam suatu acara seminar nasional pembangunan nasional berwawasan lingkungan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan HMTL Undip Semarang beberapa waktu yang lalu ya gitu ya. Jadi dari sini ini jadi Sidlakom ini ada berita dari Pak Menteri Pak Basuki Hadimulyo yang bahwa urutan tahapan pembangunan
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu Sitlakom. Oke, ini satu berita yang lain. Jadi kepaham ya, Sitkom berubah jadi Sitlakom. Nah kita mengusulkan jadi Sitdelakom atau Sitlakom. Nah, gitu. Jadi edukasi. Ketika tadi dimasukkan, ya, tadi dimasukkan, maka seperti acara-acara yang lain ini ada anggarannya yang harus dialokasikan. Misalnya Sitlakom, gitu ya. Itu survei efikasi desain kan ada anggarannya. Nah, E-nya juga harus ada. Jadi bersama dengan survei tadi ada tim yang memegang kontrak edukasi publik, gitu, dan mensurvei lokasi yang direncanakan, sekaligus survei tadi, penelitian tadi, sekaligus edukasi. Gitu. Contoh lain satu ketika gini, ini contoh yang sangat kebayang jelas gini. Ada sungai, kemudian akan dibuat jembatan, disurvei penduduk setempat. Bagaimana? Tentu mestinya logika kan, wah terima kasih ini dibuat jembatan kan, jadi desa di sebelah akan lebih mudah ke desa sebelahnya, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Dari survei tadi menunjukkan bahwa ternyata tidak sesuai keinginan masyarakat. Kenapa? Ternyata mereka punya perahu-perahu untuk menyeberangkan para penduduk tadi dari satu tempat tadi ke tempat seberangnya. Nah, sebagian para pemilik perahu tadi tidak sepakat, gitu. Sebenarnya ya, jangan lupa ininya. Oke, jadi perahu tadi, mohon maaf, perahu tadi kalau dibuat jembatan maka perahunya tidak bisa dilaksanakan, tidak beroperasi. Kalau nggak beroperasi nggak punya ekonomi, gitu kan, nggak punya penghasilan, gitu. Maka nggak setuju kalau dibuat jembatan. Ini maksud saya edukasi tadi penting. Jadi Sitlakom itu ada E-nya penting. Karena kalau hanya Sitlakom edukasi, masyarakat nggak paham, oh ya, saya nggak mau dibuat jembatan karena perahu saya jadi nggak jalan. Kalau gitu saya nggak punya penghasilan ekonomi ya, gitu. Baik, saya percepat. Mudah-mudahan suaranya masih bisa terekam dengan baik ya sebelumnya. Baik, nah ini kemudian di Cipta Karya menggunakan Sitlakom bagaimana tahapannya ya. Jadi Sitlakom ini nanti ini saya kira detail waktu berikutnya kita ini kan. Ini ada diuraikan lebih detail lagi tentang bagaimana Sitlakom di Cipta Karya ya. Terus aspek normatifnya apa ya. Gitu. Jadi tahapan proyeknya seperti apa, persiapan, pembangunan, pemanfaatan, ya. Tahapan proyeknya seperti apa, nanti tentu perlu kita bahas lebih detail lagi nanti di kesempatan berikutnya. Ini Cipta Karya untuk sistem penyediaan air minum. Nah, oke. Ya, sekali lagi ini nanti kita bahas secara khusus karena memang panjang sekali. Dan untuk Cipta Karya untuk sistem penyediaan air minum itu ada proses tersendiri. Oke. Nah, yang kedua itu ada operasi pemeliharaan sumber daya air, dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketika menguraikan ya, ini bagaimana 3 pilar, ini menggunakan undang-undang lebih dulu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, punten saya selipkan ini sekali lagi, pada tahun 2004 kami dan beberapa dosen yang lain mendapatkan tugas dari TP untuk ke DPR untuk bisa dengar pendapat tentang rencana draft dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air sebelum diundang-undangkan, sebelum diketuk gitu. Kita hampir semua perguruan tinggi menolak sekitar gitu. Ya, dari ITB, UI, UGM, USU, Unhas gitu. Karena ada ekonomisasi air yang
yang berlebihan lah ketika itu. Nah, kemudian terpaksa memang masih diketuk dan hanya ada satu anggota DPR yang walk out dari ruang sidang. Ya. Walk out itu sebagai bagian proses bahwa saya tidak setuju dan nggak mau mengikuti. Artinya tidak setuju untuk tidak ikut menyetujui lah gitu ya. Tapi tetap diputuskan. Nah, tahun 2005 kemudian ada permintaan untuk mengkaji ulang kepada MK. Ketika itu ya dari pecinta lingkungan lah gitu kan, LSM pecinta lingkungan. Itu tahun 2004 masih kalah gitu ya. Nah, tahun 2013 dikaji ulang lagi ke MK dan dibatalkan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya ini dibatalkan dan diganti. Ya, ini akhirnya kemudian kembali ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 77. Jadi mundurnya hampir 30 tahun ya gitu. Rabbana ablana minas solihin. Baik. Nah, kemudian dan seterusnya gitu. Sekarang ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009. 17 tahun 2019, mohon maaf. Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. Baik, saya kira saya itu dulu. Ini juga banyak. Nanti kita teruskan lagi, teman-teman. Ini sebagai referensi utamanya nanti kita detailkan masing-masing untuk memahami bahwa nih seperti ini saya jadi ingat nih petani senang kalau airnya banyak sehingga jadi sejahtera. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya gundul jadi pakai kopiah biar kelihatan rapih gitu. Ini terima kasih. Assalamualaikum.